Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayatnya alhamdulillah kita dapat berkumpul insyaallah untuk melaksanakan salat tarawih. Salat salam mari kita junjungkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya serta para pejuang Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari Remaja Islam Masjidil Muhajirin mewakili pengurus DKM akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, perolehan infak tarawih semalam yaitu 30 April 2021 berjumlah Rp350.000 sehingga total saldo berjumlah Rp6.271.000. Alhamdulillah, semoga infak Bapak Ibu dan teman-teman jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya yang akan bertugas untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Fajar Misbahul Munir dan imam yaitu Ustadz Lalu Khairul Anam. Bapak-bapak Ibu, ba'da tarawih insyaallah kami masih ada acara yaitu imtihan hifdzil Quran ya. Jadi bagi yang ingin menonton silahkan stay, atau bagi yang ingin menonton tapi tidak bisa untuk stay di masjid, insyaallah kami menyediakan streamingnya di YouTube ya, sudah dibagikan, atau bisa aja langsung diklik linknya, diketik bit.ly/imtihan Quran Masjid Al Muhajirin. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat isya yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih witir Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya doakan mudah-mudahan sehat lahir batin. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semua yang hadir di masjid ini maupun yang tidak dapat hadir di rumah masing-masing, malam hari ini kita masuk malam yang ke-20. Insyaallah dengan masuknya malam ke-20 ini mudah-mudahan semakin mengokohkan kita, semakin menguatkan kita untuk terus menjalankan amaliyah Ramadan seminim-minimnya. Alhamdulillah kalau kita bisa lebih baik dari tahun yang lalu, tapi setidaknya kita bisa jauh lebih baik dari hari yang lalu. Karena mungkin masih banyak amalan yang belum kita kerjakan, masih banyak yang belum sempat kita lakukan karena kesibukan sehari-hari atau mungkin karena masih ada kendala. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini dengan bekal sehat lahir batin, Bapak Ibu jamaah semua, adik-adik juga bisa menjalankan amaliyah dengan maksimal. Amin. Malam hari ini sedikit kami sampaikan Bapak Ibu. Di sini banyak para ustadz, para alim ulama.
Saya hanya menyampaikan, memberikan nasihat khususnya buat saya pribadi, diri saya pribadi. Saya mengamati Bapak Ibu sehari-hari. Kalau dilihat, Bapak Ibu mungkin melihat anak atau mungkin cucu yang sedang belajar berjalan. Lagi mau jalan, lagi belajar jalan, biasanya agak sempoyongan karena nggak seimbang jalannya. Tahu-tahu jalan, jatuh. Anak bayi, anak kecil yang belajar jalan belum seimbang, jatuh. Beranjak lebih besar, belajar naik sepeda, lagi 1 kayuh 2 kayuh, belajar pertama kali nggak seimbang, jatuh. Lanjut belajar naik sepeda motor, mau ngerem mau ngegas, masukin gigi, pakai kopling, nggak seimbang, sempoyongan, jatuh. Belum lagi Bapak Ibu kalau melihat orang bawa barang tumpuk tinggi-tinggi nggak seimbang, jatuh. Belum lagi nanti melihat kalau diperpanjang lagi, nanti mungkin barangkali kalau Pak RT mungkin tahu ya, ada proyek mungkin lagi bangun ya. Kemudian pondasinya nggak kokoh, nggak seimbang dengan bangunan yang lagi didirikan, itu juga punya potensi ambruk. Semua yang nggak seimbang, semua yang nggak kokoh, semua yang nggak stabil punya potensi jatuh. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sebagai manusia juga punya potensi untuk jatuh karena tidak seimbang. Kalau anak kecil nggak seimbang menyesuaikan antara langkahnya, gerak kakinya, berat badannya. Kalau naik sepeda menyesuaikan ngerem, menyesuaikan kayuhannya. Kalau naik motor menyesuaikan gasnya. Kalau numpuk barang menyesuaikan tumpukannya. Lalu manusia apa yang membuat potensi untuk jatuh dan membuat nggak seimbang? Setidaknya sebagai manusia punya 3 Bapak Ibu yang perlu dipenuhi supaya tidak jatuh. Yang pertama, manusia sebagai manusia disebut nafs. Sebagai manusia pasti punya yang namanya jasad atau badan. Maka di awal saya doakan Bapak Ibu sehat lahir batin. Lahirnya sehat karena sekarang mengkhawatirkan di mana-mana informasinya, apalagi di India meledak yang namanya tsunami Covid. Hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu dengan menjaga jasadnya, dengan menjaga badannya, menjaga interaksi, tetap menggunakan masker, berhati-hati, mudah-mudahan tetap dalam kondisi jasad yang sehat untuk mempersiapkan 10 hari yang terakhir. Yang pertama, jasad. Manusia dengan jasad, memiliki jasad, dan alhamdulillah kebutuhan jasad itu dipenuhi dengan hal-hal yang enak. Makan, minum, tidur, hal-hal yang enak dipenuhi untuk jasad. Jadi obatnya enak, kebutuhan untuk jasad. Tapi kalau berlebihan, semua yang berlebihan tetap nggak bagus. Matahari itu bagus, tapi kalau berlebihan, Bapak Ibu bisa lihat anak-anak yang terlalu lama di tempat panas, gosong juga kulitnya. Makan bagus, tapi kalau kelebihan makan, lihat Bapak Ibu berapa kilo bulan ini naik berat badannya. Kalau bulan ini nggak naik berat badannya, alhamdulillah, artinya kebutuhan untuk jasad masih bisa diatur, masih bisa disesuaikan. Nah, makan bagus, tapi kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, penting, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW. Maka bulan puasa ini kita dilatih juga jasad kita supaya tidak berlebih-lebihan, supaya seimbang kebutuhan antara jasad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan ruhaniyah. Manusia diciptakan ada ruhnya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Al-Hijr ayat 29. Itu adalah kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kebutuhannya takwa, kebutuhannya mendekat pada Allah. Maka jelas di surat Asy-Syams, kalau mendengarkan anak-anak yang sehari-hari menghafal bersama ustadz lalu gitu kan, itu kan anak-anak melafalkan dengan fasihnya begitu kan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan diri dengan penyempurnaannya gitu kan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan padanya gitu kan. Fujur, potensi untuk buruk, itu potensi-potensi untuk jasadiah. Kemudian wa taqwaha, potensi-potensi ruhaniyah. Maka menyimbangkan antara jasad dan ruh itu penting. Ruh diberikan makan dengan apa? Dengan ibadah, amaliyah yang sehari-hari Bapak Ibu bisa selenggarakan, baik di masjid, di rumah maupun dimanapun berada. Yang ketiga Bapak Ibu yang perlu diseimbangkan juga adalah kebutuhan untuk akal. Karena manusia yang paling khas adalah akalnya.
Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena sebaik-baik penciptaan adalah karena akalnya. Dan akal ini makanan utamanya adalah ilmu, makanan utama adalah bimbingan, makanan utamanya adalah petunjuk yang bisa didapatkan dari majlis, didapatkan dari kitabullah, didapatkan dari sunnah yang selalu dipelajari. Maka 3 hal inilah yang perlu disesuaikan sehari-hari supaya apa? Supaya badan ini tidak berat, supaya badan ini tidak oleng. Karena kalau salah satu hanya terpenuhi, misalnya hanya jasadnya saja, maka ada potensi untuk condong tidak mau melakukan ibadah karena terlalu berat. Maka ayah bunda, maka bapak ibu semua, mudah-mudahan hari ini kita bisa menyesuaikan antara kebutuhan jasad, kebutuhan ruh, dan kebutuhan akal dengan sehari-hari. Insya Allah Masjid Muhajirin juga memenuhinya. Insya Allah Masjid Muhajirin juga memfasilitasinya. Setiap hari ada banyak ilmu dari para asatid, setiap hari banyak amaliah yang diselenggarakan. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah bagi pengurus masjid, juga pada keluarga besar warga Bumi Mentari. Mudah-mudahan dengan memenuhi 3 hal itu, dengan menyesuaikan 3 hal itu, terwujudlah doa kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.